Bapak Ibu, mari saya mendorong kita semuanya untuk tetap semangat, tetap berdoa, karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan kecuali kita datang mendekat kepada Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saya sungguh diberkati Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, saudara sekalian, yang tadinya lemah kembali dikuatkan oleh Tuhan. Lewat doa pagi semacam ini, banyak orang merasakan Tuhan telah memberkati kita semua. Mari saudara sekalian, mari kita ikut di dalam doa pagi ini. Ini memberkati kita, sungguh ini sangat memberkati kita. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak saudara semua untuk ikutlah, datanglah, bersekutulah lewat doa pagi semacam ini. Amin. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night yang diadakan pada Rabu 1 September jam 7.30 malam. Live on YouTube channel GBI Bethel. Disertai renungan malam bersama Pendeta Luciana Aribowo. Tuhan pembebasku. Kepada seluruh pelayan GB Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa yang akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Suwito. Konser doa akan diadakan pada 2 September jam 7.30 malam. Selamat pagi saudara sekalian, Salam. Saya berharap kita mengikuti ibadah ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita dan Dia tetap berkuasa dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita, memohon agar kita merasakan lawatan Roh Kudus, dan hari ini kita semua mengalami Tuhan. Dan kita yang mengikuti ibadah ini mendapat kekuatan dan pengharapan baru. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, berkat kemurahan-Mu lah kami ada di sini untuk mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan lawat semua umat-Mu yang mendengar dan melihat ibadah ini. Mereka mendapat kekuatan baru dan mendapat pengharapan baru dalam Tuhan, sehingga mereka bertambah imannya. Kami juga berdoa buat para pelayan Tuhan yang bertugas, tim PW, tim media, pembicara, kiranya Kau berkati juga mereka Tuhan. Kami tahu jerih lelah mereka ya Bapa. Kiranya Kau memberkati pembicara, sehingga ketika dia membawa pemberitaan firman, Tuhan yang memberitakan dan yang mendengarkan sama-sama diberkati. Kami juga berdoa supaya ibadah ini berjalan dengan baik. Kami berdoa buat jaringan internet, gadget, dan apapun yang dipakai Tuhan. Tuhan memberkatinya selalu. Biarlah kami diberkati melalui ibadah ini, sehingga kami mendapat pengharapan dan kekuatan dari Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah minggu pagi hari ini. Mari saya mau ajak kita memberikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu mempesona kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami memberikan suara kami dan pujian kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Haleluya. Dan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan
kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan mempesonaku. Bersama-sama angkat pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh Tuhan, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari merasakan kasih Tuhan, katakan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh mari sembah kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Mari sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari dengan segenap hati katakan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sembah Dia, oh Yesus, kami menyembah-Mu. Oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bagi-Mu-lah segala hormat dan kemuliaan.
bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, oh, buktikan Kau besar. Yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, bagimu segala pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan, saudaraku? Mari kita angkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Biarlah yang bernafas memuji nama-Mu, Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biarlah yang bernafas memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan.
kemuliaan namamu Yesus. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Come on, sing it all. Haleluya. Kami menaikkan pujian bagimu Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama nyatakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau selalu di hati kami Tuhan. Kami mau selalu dekat denganmu Tuhan Yesus. Oh, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari dengan segenap hati kita katakan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Oh, Kau
mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hari lebih lagi nyatakan pada Tuhan, Engkau Tuhan menjamah hatiku. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang ingin Engkau sampaikan sampai ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Haleluya, amin. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengalami Kasih Bapa. Mazmur 103 ayat 13 berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara sekalian, kita tahu Tuhan adalah Bapa Sorgawi. Dia adalah pencipta yang penuh kasih. Dia memelihara kehidupan umatnya. Kisah Rasul 14 ayat 17 berkata bahwa Allah menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Inilah pemeliharaan Allah secara umum kepada umat manusia. Tetapi lebih khusus kepada orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan bukan hanya memelihara, Dia juga menyelamatkan umat yang berdosa. Saudara, Tuhan rela mengorbankan dirinya supaya kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dulu menganggap kasih itu berbentuk jantung hati. Tetapi ternyata kasih itu berbentuk salib. Karena bukti kasih Allah yang terbesar adalah ketika Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Nah saudara, kasih Bapa Sorgawi yang telah dinyatakan ini harus dialami dalam kehidupan kita secara pribadi. Tapi juga di dalam keluarga kita. Sebab bila kita mengalami kasih Bapa Sorgawi, kita bisa menyalurkan kepada orang lain. Kita bisa meneladani kasih Bapa Sorgawi itu. Sehingga akhirnya kalau menikah kita bisa menjadi pria yang sungguh-sungguh baik kepada istrinya. Mengasihi dengan segenap hati. Dan kalau kita menjadi bapa, orang tua, maka kita juga bisa menjadi orang tua atau bapa yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kenapa bisa? Karena kita melihat keteladanan Bapa Sorgawi yang sangat bertanggung jawab. Nah, saya yakin bahwa peranan Bapa dalam keluarga sangat penting. Kalau Bapa tidak berperan di dalam keluarga, Bapa yang mengabaikan keluarga, tidak berfungsi, ini akan menimbulkan masalah serius
dalam kehidupan orang-orang di dalam keluarga itu. Saya membaca data, 63% remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga yang tanpa bapak. 70% anak yang putus sekolah itu merupakan anak tanpa bapak. 85% remaja yang dipenjarakan karena kasus kriminal itu juga berasal dari keluarga tanpa bapak. Selanjutnya, 90% anak-anak yang lari dari rumah dan tidak ada tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapak. Oh, ini data yang menyedihkan. Tapi ada satu data yang menggembirakan. Perhatikan ini baik-baik. Keluarga yang tinggal di lingkungan kriminal, namun orang tuanya hidup rukun dan bapaknya berperan dengan baik. 90% anak-anak yang lahir dari keluarga itu tidak terlibat kenakalan remaja. Ini menunjukkan apa? Peranan Bapa sangat penting. Dan kalau kita mengalami kasih Bapa surgawi dalam hidup kita, kita bisa menjadi Bapa yang menyalurkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara sekalian, Bapa itu harus berfungsi setidaknya di dalam 5 hal ini. Supaya gampang kita mengasumsikannya seperti organ tubuh manusia. Bapa yang pertama harus jadi otak yang merencanakan. Kedua, dia harus berfungsi seperti mata yang bisa melihat, punya visi ke depan. Dia harus menjadi seperti hidung yang mencium bau, mendeteksi sesuatu yang membahayakan atau tidak baik. Lalu yang keempat, dia juga harus seperti lidah yang bisa berkata-kata, mengucapkan hikmat. Dan yang kelima, seorang bapa juga harus seperti telinga yang bisa mendengarkan. Baik, kita akan melihat satu persatu. Bagaimana Bapa Surgawi melakukan 5 aspek ini dan kita juga harus belajar memiliki sifat itu. Kalau saudara sudah berkeluarga, saudara bisa segera mempraktekannya. Kalau saudara masih lajang, belum menikah, saudara sungguh-sungguh harus berusaha untuk berperan di dalam hal tersebut. Dan kalau saudara mau wanita yang mau menikah, temukanlah orang yang punya ciri ini. Dan kalau saudara seorang anak, kita juga harus punya respon yang baik dan benar kepada Bapa kita. Saudara, yang pertama, Bapa itu merencanakan seperti otak yang merancangkan segala sesuatu. Nah, Bapa Surgawi merencanakan keselamatan bagi kita. Bahkan dia rela mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menggantikan kita manusia berdosa. Ingatkah saudara, satu kali Abraham pernah diminta oleh Tuhan menyerahkan anaknya Ishak. Dan ternyata Tuhan menemukan Abraham lebih mengasihi dia dibandingkan mengasihi anaknya. Dan ini sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Dan ketika Ishak sudah diikat dan siap untuk dibunuh oleh Abraham, Tuhan berkata, "Cukup Abraham, jangan kau bunuh anakmu. Aku sudah tahu hatimu. Lihat di semak belukar ada domba yang tersangkut, yang kemudian engkau bisa ambil dan persembahkan." Mungkin Abraham akan berkata begini kepada Tuhan, "Aduh Tuhan, hatiku hampir copot karena aku harus membunuh anak kandungku sendiri. Tapi syukurlah akhirnya nggak jadi." Tapi lain kali Tuhan, kalau saya boleh usul, kalau Tuhan bercanda sama saya, jangan keterlaluan banget lah. Aduh, saya sakit jantung nih. Tapi Bapak akan bilang gini, "Kamu pikir aku bercanda?" No, aku ingin kamu tahu hatiku. Betapa sakitnya mengorbankan anak yang tunggal bagi keselamatan yang lain. Karena satu kali, pada waktu Yesus disalib, tidak ada domba yang tersangkut di semak belukar yang bisa menggantikan posisi Yesus. Dan Bapa harus mempersembahkan itu untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Itulah kasih Bapa yang tanpa batas. Bapa merancangkan keselamatan bagi kita yang percaya kepada korban penebusan Kristus. Nah, kalau kita mengalami hal ini, kita harus mengaplikasikan di dalam keluarga. Bapak juga adalah pribadi yang harus merencanakan yang terbaik bagi keluarganya. Punya planning. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara tidak membuat rencana, engkau sebetulnya sedang merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Seorang pria kalau sudah menikah, dia harus belajar
membahagiakan istrinya. Ya, percayalah, happy wife, happy life. Semakin bahagia istrimu, semakin bahagia hidupmu. Kalau istrimu tidak bahagia, habis hidup lo. Karena itu belajar membahagiakan istri. Saudara tahu kenapa kadang-kadang ada pria-pria suka marah-marah di dalam keluarganya? Karena perutnya kosong. Karena itu kalau istri ingin membahagiakan suami, masak yang paling enak. Kalau nggak bisa masak, beli makanan yang enak yang disukai oleh suamimu. Lalu dampingi dia makan. Suamimu pasti akan bahagia. Tetapi saudara tahu kenapa banyak wanita dalam keluarga yang marah-marah? Bukan karena perutnya kosong, tetapi karena dompetnya yang kosong. Jadi supaya istri bisa lebih bahagia, suami-suami kasih uang jajan yang lebih banyak kepada istrimu. Happy wife, happy life. Jadi seorang pria, seorang bapak harus merancangkan bagaimana dia bisa mengatur keluarganya. Dia juga tentu harus memikirkan anak-anaknya. Memikirkan pendidikannya, memikirkan pekerjaannya, memikirkan pasangan hidupnya. Saya dan istri dikaruniai Tuhan 3 orang putri. Saudara, dan pada waktu mereka masih kecil, saya dan istri sudah menabung, menyisihkan uang. Walaupun waktu itu penghasilan kami sangat terbatas, pas-pasan. Tapi kita memaksakan diri untuk menabung dalam bentuk asuransi pendidikan untuk anak-anak. Sehingga 3 anak kami akhirnya bisa belajar di Australia, saudara. Nah, ada orang bilang, wah enak ya Pak Rubin bisa nyekolahkan anaknya ke luar negeri. Saya tidak menutup bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Tetapi pada awal pernikahan kami sudah menabung, saudara. Sudah mengeluarkan uang untuk asuransi pendidikan. Karena apa? Ada planning untuk memikirkan yang terbaik bagi anak-anak. Nah, bila Bapak mengabaikan tanggung jawabnya di dalam keluarga, keluarga bisa terluka. Nah, karena itu seorang bapak punya rencana. Seperti Bapa Surgawi merencanakan keselamatan buat kita, kita harus merencanakan yang terbaik bagi keluarga kita. Nah, bagaimana dengan anak? Anak juga harus belajar menghormati orang tuanya. Kalau orang tua sudah memikirkan yang terbaik, sikap respek, penghargaan mesti ada di dalam diri anak tentunya. Efesus 6 ayat 1-3 berkata, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau saudara rajin ke gereja, ngaku diri Kristen tapi nggak hormat sama orang tua. Engkau sebetulnya melanggar perintah Tuhan. Ada 10 perintah Tuhan. Hukum 1-4 itu mengatur relasi dengan Tuhan secara vertikal. Hukum 5-10 mengatur relasi secara horizontal yang diawali dengan kalimat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau engkau hormat kepada ayahmu dan ibumu, bahagia dan panjang umur Tuhan janjikan kepadamu. Tapi kalau engkau tidak hormat, walaupun saudara pinter, gelar berderet, tetapi pintu berkat tertutup bagimu. Jalan-jalanmu bukan jalan-jalan yang baik dan benar. Karena itu kalau ada yang punya pemberontakan, ada hal yang selama hari-hari ini menyebabkan pertikaian dengan orang tua, segera minta maaf, segera bereskan, hormati orang tua. Mungkin saudara bisa tidak sependapat dengan beberapa pemikiran dari orang tuamu, tapi engkau tidak boleh kehilangan respek kepada mereka, karena orang tua adalah wakil dari Allah bagi anak-anaknya di bumi ini. Yang kedua, saya melihat Bapak itu harus seperti mata yang bisa melihat ke depan. Dia bisa memberi visi. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Alkitab berkata, sebab aku Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ayat ini ditujukan kepada orang-orang Israel ketika mereka menjadi budak selama 70 tahun di Babel. Dalam kondisi tidak nyaman itu, Tuhan ingin menguatkan hati mereka supaya mereka punya pengharapan ke depan, tidak berputus asa. Maka Tuhan berkata, aku tahu masa depanmu adalah masa depan yang cerah, yang penuh dengan pengharapan. Ini menyebabkan orang Israel tidak boleh berputus asa
dan selalu memiliki pengharapan di tengah kesulitan. Lihat, Bapa Surgawi selalu memberikan visi yang indah bagi orang yang percaya. Nah, di dalam keluarga, seorang bapak juga harus membuka wawasan atau visi bagi anak-anaknya. Dia harus memberikan pengharapan, hope. Sehingga misalnya ketika anaknya kecewa, putus asa, ketika apa yang dia inginkan tidak menjadi kenyataan, orang tuanya harus mengencourage mereka sehingga mereka selalu mendapatkan kekuatan. Orang tua juga memberikan arahan untuk masa depan si anak sehingga si anak bisa berjalan pada jalan yang benar. Saudara, kita berkata tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Amsal 29 ayat 18. Hidup kita tidak akan punya arah yang jelas kalau tidak ada mentor. Dan yang paling penting adalah orang tua yang memberikan arahan, memotivasi, mendorong kita untuk meraih masa depan yang gilang gemilang. Dan Tuhan mau kasih Bapa Surgawi itu mengalir dalam hidup kita dan kita bisa bagikan kepada keluarga. Tanamkan juga iman kepada Kristus di hati setiap anak kita. Karena orang yang percaya kepada Yesus punya hari depan yang baik. Bahkan punya masa depan yang kekal selama-lamanya. Bukan hanya untuk hidup kini dan di sini. Tetapi sampai ke dalam kerajaan sorga kelak. Nah sekarang, bagaimana tanggung jawab anak? Seorang anak tentu harus beriman kepada Kristus. Dan rencananya yang indah yang juga dibagikan oleh Bapa kepadanya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka perkara-perkara baik akan terjadi di dalam hidup saudara. Karaktermu akan menjadi seperti Kristus. Dan Tuhan juga akan memelihara saudara di dalam masa-masa sulit apapun. Karena itu, kalau kita punya visi ke depan, sebesar apapun masalahnya termasuk pandemi COVID ini, tetap kerjakan perkara besar. Tetap ulet karena di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Haleluya. Yang ketiga, saudara sekalian, Bapak itu harus seperti hidung yang bisa mendeteksi, mencium bau. Nah, kita lihat Bapa Surgawi adalah Bapa yang luar biasa. Dia sering kali mencegah anak-anaknya dari hal yang buruk. Ketika orang Israel berjalan menuju tanah Kanaan, Tuhan memimpin lewat tiang awan dan tiang api. Tiang ini selalu berjalan di depan, memberikan direction, arahan kepada orang-orang Israel. Tetapi ketika mereka dikejar oleh musuh, orang Mesir, ada bahaya. Itu tiang apinya mundur. Bukan jalan di depan, tapi mundur paling belakang, menghalang-halangi orang-orang Mesir itu sehingga tidak bisa menangkap orang Israel. Betapa Bapa Surgawi penuh dengan kasih. Dan kalau saudara berdoa, seringkali Tuhan menjawab tidak. Kenapa? Tuhan menjawab tidak kepada doamu bukan karena Dia kejam. Justru karena Dia mengasihi saudara. Saudara meminta sesuatu yang bukan kehendaknya, bukan yang terbaik. Kata tidak itu berarti untuk menyelamatkan. Seperti seorang anak yang lari kejar layang-layang di tengah jalan. Bapak atau ibunya akan berkata, tidak, jangan. Apakah ayahnya kejam? Tidak. Ayahnya justru mengasihi anak itu supaya tidak mengalami kecelakaan. Nah, Bapak di dalam keluarga juga harus belajar peka terhadap kondisi anak. Memperhatikan body language, bahasa tubuh anak. Ngerti perasaan walaupun anak itu belum mengungkapkan dengan kata-kata. Nah, ini Bapak yang luar biasa, saudara sekalian. Saya teringat ada seorang bernama Bob Pierce, sangat sukses dalam pelayanan. Dia adalah pendiri dari lembaga World Vision International, sebuah lembaga pelayanan sosial Kristen yang sampai hari ini berdampak positif di ratusan negara di dunia. Tetapi karena Bob Pierce terlalu sibuk, jarang ada di rumah, akhirnya terjadi kegoncangan di dalam keluarga. Istrinya minta cerai. Bahkan anaknya pada waktu ngalami tekanan, kesulitan dalam hidupnya, dia telepon papanya. Papanya masih ada di luar negeri. Dia bilang, kamu tunggu aja, nak, bulan depan baru papa pulang. Dan apa yang terjadi? Anaknya mati bunuh diri, saudara. Bayangkan, orang bisa sukses di dalam pelayanan, tetapi apa artinya kalau keluarganya berantakan? Nah, karena itu Bapak juga harus seperti hidung yang bisa mencium bau. Kalau ada gelagat yang tidak baik di dalam diri anak, air muka yang berubah,
Biar kita peka terhadap keadaannya. Nah, kalau begitu sikap anak bagaimana? Anak tentu harus diarahkan oleh orang tuanya. Ada hal-hal yang ketika anak minta lalu orang tua bilang tidak, jangan dipaksa. Sebab memaksakan kehendak diri sendiri menentang orang tua akan merugikan hidup kita. Saudara, kalau Tuhan bilang tidak, itu demi kebaikan saudara. Kalau orang tua juga bilang tidak kepadamu, bukan berarti dia kejam. Mungkin dia melihat sesuatu yang membahayakan hidup saudara. Ini kadang-kadang ya, ada anak muda kalau doanya kan suka maksa Tuhan. Tuhan, jika dia jodohku, jodohkanlah kami. Jika dia bukan jodohku, jodohkanlah kami juga. Tapi jika benar-benar dia bukan jodohku, ya udah Tuhan, saya ngalah. Tapi tolong ya Tuhan, pilihkan orang lain yang wajahnya persis dia, sifatnya persis dia, semua-muanya mesti persis dia. Dan kalau Tuhan merasa sulit menemukan orang yang persis seperti dia, ya udah yang gampang aja deh Tuhan, dia aja deh. Lah ini maksa Tuhan, saudara sekalian. Saudaranya akan nanggung akibatnya. Tapi biarlah kita taat kepada kehendak Bapa Surgawi dan juga melalui tuntunan orang tua. Yang keempat, Bapa itu harus seperti lidah yang mengucapkan hikmat. Ketika kata-kata keluar, aliran air kehidupan yang mengalir. Saudara, kita ini mengetahui isi hati Bapa Surgawi karena Dia berfirman kepada kita. Kita bersyukur kalau kita banyak mendengar firman, membaca firman, karena kita akan tahu isi hati Tuhan. 2 Timotius 3:16 berkata bahwa firman Tuhan itu berfaedah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya kita ngerti isi hatinya Tuhan dan kita hidup lurus di hadapan Dia. Nah, kalau Bapa Surgawi berfirman, berkomunikasi dengan kita, di dalam keluarga seorang bapa juga harus mengkomunikasikan pikiran dan isi hatinya kepada istri, kepada anak-anaknya. Jangan cuma diam saja. Ada bapak di rumah jarang ngomong, kalau ditanya oleh anaknya mungkin dia lagi baca koran atau nonton TV atau lihat YouTube, dia cuma bilang Pak gini, boleh nggak Pak saya kalau gini-gini nih? Wah kan celaka saudara sekalian. Kalau punya orang tua yang jawabnya cuma bisa begitu. Bagaimana anak tahu isi hati dari orang tua kalau jarang berkomunikasi? Ya, saya harap tidak ada bapak yang ingin anaknya belajar ilmu kebatinan. Artinya mengerti apa yang ada di dalam batinnya. Kan harus dikomunikasikan. Sehingga orang tahu pikiran kita gimana, hati kita gimana. Nah dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita mengajarkan firman. Tuhan ingin agar kita memberikan nasihat. Dan ini sangat baik bila kita bisa lakukan di dalam mesbah keluarga. Pada masa pandemi ini banyak orang harus ibadah pun di rumah. Wah banyak orang bingung karena semua selama ini kan dilakukan pelayanan rohani oleh pendeta. Tapi ada manfaatnya loh. Ada nilai positifnya pandemi ini. Orang kembali ke rumahnya dan bapak harus sadar bahwa dia adalah imam di dalam keluarga. Kalau saudara sepupu kita itu saudara yang perempuan mau nikah, dia mengharapkan calon suaminya itu bisa menjadi imamnya. Artinya bukan sekedar pinter kerja, pintar cari duit, tapi bisa membimbing keluarga lebih rohani. Lah di dalam kehidupan orang Kristen juga mestinya demikian. Pria itu harus jadi imam di dalam keluarganya. Dan ketika seorang bapak bisa mengajak anggota keluarganya untuk duduk bersama di dalam mesbah keluarga, nyanyi lagu rohani, membuka Alkitab, sharing satu dengan yang lain, melakukan doa syafaat. Anak-anak jangan berontak, nggak mau ikut doa keluarga. Kita harus ikut serta sehingga ada kesatuan di dalam keluarga. Kita juga bisa mendengarkan arahan Tuhan lewat firman-Nya. Kita juga menyambut arahan orang tua, ayah kita, ibu kita. Supaya sungguh-sungguh hidup kita lurus. Nah, kalau ada di antara saudara yang belum mempraktekkan doa keluarga, ayo mulai. Mulai dari sekarang. Gimana ya kalau bapak nggak bisa jadi imam?
Istri itu penolong, dia yang tolong supaya peranan ini bisa dihandle dulu oleh ibu. Lama-lama kalau sudah terbiasa nanti bapak kita dorong untuk melakukan fungsi ini. Gimana kalau orang tua belum mengadakan mesbah keluarga? Bisa dimulai dari anak. Ya 1 anak, 2 anak, doa bersama-sama, nyanyi bersama-sama, dan kemudian ajak orang tua. Saya percaya bisa ada perubahan yang terjadi. Haleluya. Dan yang terakhir saudara sekalian, yang kelima, bapak harus seperti telinga yang mendengarkan. Mazmur 116 ayat pertama berkata, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tahukah saudara, Bapa Surgawi adalah Bapa yang baik. Salah satu wujudnya apa? Dia mendengar seru doa kita. Pada waktu engkau mengalami kesulitan, berdoa. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Dia akan mengabulkan doamu. Musa pernah berdoa, laut Tebrau terbelah menjadi 2. Daniel pernah berdoa, mulut singa menjadi terkatup. Orang percaya kalau berdoa, kesembuhan akan terjadi. Kelepasan akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Karena itu doa, karena kita punya Tuhan yang mendengar doa kita. Tahukah saudara, ada beda antara menyembah patung sama menyembah Tuhan. Kalau kita nyembah patung, kita bisa lihat patung, tapi patung nggak bisa lihat kita. Tapi kalau kita nyembah Tuhan, kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan bisa lihat kita. Dan karena dia bisa lihat kita, dia bisa mendengar doa kita, dia bisa mengabulkan dan menolong kita. Haleluya. Nah, selanjutnya di dalam keluarga, Bapak juga harus belajar dari Bapa Surgawi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh anggota keluarga. Saudara-saudara, suami harus jadi pendengar yang baik. Istri juga harus belajar menjadi pendengar yang baik. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita 1 mulut dan 2 telinga? Supaya kita lebih suka mendengarkan, bukan hanya berkata-kata. Kalau yang satu ngomong, yang lain gak mau dengar. Yang satu bales, dan dia tidak mau dengar, ya ribut saudara sekalian. Jadi suami belajar mendengarkan. Kalau anakmu atau istrimu bicara. Istri juga jangan terus cerewet, ngomong terus. Dan kadang-kadang menyakitkan hati. Tapi belajar mendengarkan. Dan kalau anak pada masa pertumbuhan, itu memang suka nanya, apa-apa ditanya. Nah, berikan jawaban yang pas, jangan sekenanya. Saya ingat satu kali ada seorang ibu lagi sibuk dengan urusan kerjaannya, anaknya masih kecil datang dan bilang, Mama, saya lihat rambut Mama kok sekarang banyak putihnya. Ibunya ngejawab sekenanya aja. Karena kamu nakal tahu, setiap kali kamu bikin satu kenakalan, rambut Mama putihnya nambah 1. Tiba-tiba si anak bilang gini, oh begitu ya. Sekarang saya mengerti, kenapa rambut nenek putih semuanya? Oh pasti karena dulu mama nakalnya luar biasa kan. Wah mamanya bingung saudara sekalian. Karena apa? Dia ngasih jawaban yang tidak tepat kepada anak untuk pertanyaan itu. Karenanya ketika anak menanyakan sesuatu, bapak dan ibu harus membuka telinga, mendengar dengan baik. Mendengar keluh kesahnya, mendengar pergumulannya. Bahkan mendoakan dia supaya ada jalan keluar. Nah anak juga tentu harus berperan. Menyampaikan isi hati dan terbuka dalam komunikasi kepada orang tua. Jangan anak juga diam aja. Sampai ternyata ada masalah sudah besar. Baru orang tuanya tahu. Taunya juga dari orang lain. Anak juga harus belajar membuka isi hatinya. Saudara sekalian, saya percaya teladan kita yang paling utama adalah Bapa Surgawi. Dan kalau kita bisa meneladani hal-hal yang baik dari Bapa Surgawi, maka kita ketika menjadi Bapa, maka kita bisa melakukan hal yang baik bagi keluarga. Dan kalau engkau sebagai anak, engkau juga harus memiliki respon yang positif kepada orang tuamu. Kalau anak menghormati orang tua, bapak dan ibu menjadi teladan bagi anak-anak. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Nah saudara sekalian, karena itu mari kita melakukan peran kita juga sebagai seorang bapa yang baik. Yang pertama, bapa harus seperti otak yang merancangkan yang terbaik bagi keluarganya. Yang kedua, bapa harus seperti mata yang punya visi, bisa melihat ke depan, masa depan yang indah.
Yang ketiga, Bapa harus seperti hidung yang mencium bau, mendeteksi hal-hal yang buruk yang merugikan keluarganya dan menghindarkan keluarganya dari hal tersebut. Bapa juga harus seperti lidah yang mengucapkan kata-kata yang mengencourage, kata-kata yang menguatkan, kata-kata hikmat, bukan kata-kata kasar, kata-kata yang memedihkan hati. Dan Bapa juga harus seperti telinga yang rela mendengarkan keluh kesah dan apapun yang disampaikan oleh keluarga. Saya percaya anak-anak juga ketika memberikan respon yang baik kepada orang tua, damai sejahtera Tuhan akan berikan. Dan saya harap engkau juga mengalami kasih Bapa Sorgawi yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami bisa terima pada hari ini. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang memberikan provision kepada kami, menyediakan yang terbaik, bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga menyediakan keselamatan melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau memiliki relasi yang baik antara Bapa dan anak, sehingga di dalam keluarga sungguh-sungguh tercipta keharmonisan, kebahagiaan. Kalau ada di antara kami yang rindu berdoa untuk keluarganya supaya dipulihkan, dalam nama Yesus, kiranya tangan Tuhan menjamah kami, sehingga kami bisa mendapatkan pemulihan bagi keluarga. Berkati jemaat ini ya Tuhan, kiranya makin bertumbuh dan bertambah, bahkan pada masa pandemi sekalipun iman kami tetap berkobar di dalam Kristus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selesainya ibadah hari ini, doa saya kita tetap hidup dalam penyertaan kasih Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terbeban memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja ini, silahkan transfer dana tersebut dapat dikirim melalui scan barcode maupun transfer di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati buat persembahan yang sudah diberikan. Mari kita akhiri ibadah online hari ini dan satukan hati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Rindu kami menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersatu hati kami rindu berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di saat-saat pandemi COVID ini. Baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan kehidupan sehari-hari, baik pergumulan apapun Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan masih terjadi atas hidup kami. Mujizat masih ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami penderitaan COVID, terinfeksi COVID-19. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Darah Yesus menyucikan. Darah Yesus menyembuhkan. Mereka yang terpapar COVID Tuhan, kami percaya ada berkat kesembuhan ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami mengalami kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang terbentang dari Aceh sampai dengan Papua Tuhan. Kami letakkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil dan seluruh jajaran Menteri, Kapolri dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu supaya mereka boleh mengatur negara kami dengan baik, adil dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Pak Julius Ishak, Pak Rubin Adi, dan Pak Suwito. Di mana ketiga hamba-Mu Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Sehingga hamba-hamba-Mu boleh memimpin kami menjadi domba-domba yang mengerti kebenaran firman. Memimpin kami menjadi domba-domba yang misioner. Sehingga menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah online ini. Tapi kami percaya berkat-Mu menyertai setiap kami. Mari angkat tangan saudara, siapkan hati saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu,
Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu. Tuhan memberkati pernikahan kudusmu. Karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai mengikuti ibadah online hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.